Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya beri tema kendi yang dipecahkan. Kita lihat di dalam Alkitab Yeremia pasal 19 ayat 10 dan ayat 11. Yeremia 19 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan kemudian Tuhan menyuruh aku memecahkan kendi itu di depan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kita tahu bersama bahwa buli-buli itu ya kita kenal itu juga adalah kendi ya. Nah, kendi atau buli-buli yang dipecahkan oleh Nabi Yeremia di hadapan orang Yehuda atas perintah Tuhan, ini hanya sebagai simbolis peringatan keras dari Allah kepada umatnya. Kendi adalah lambang dari umat Tuhan. Dan Yerusalem sama seperti kendi yang dipecahkan. Demikianlah juga Yerusalem dan penduduknya akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu sudah dijelaskan di ayat 11 sampai ayat 13. Saya baca mulai ayat 12, kita sudah baca ayat 11 tadi. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana Allah akan menghukum umatnya Yehuda, sama seperti kendi yang dipecahkan, dihancurkan, demikian nasib dari umat Tuhan pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat mengapa Yerusalem, umat Tuhan akan dipecahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat akibat dosa penyembahan berhala. Di ayat 3 sampai ayat 5, Yeremia 19 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain, yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Ayat 5, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Umat Tuhan, kaum Yehuda telah meninggalkan Tuhan demi berhala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka rela membakar anak-anak mereka sendiri sebagai korban bagi Baal. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, ada darah yang tidak bersalah.
Padahal kalau kita lihat ritual mempersembahkan anak sebagai korban bakaran merupakan kekejian yang luar biasa di mata Tuhan. Karena hal itu tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Bahkan tidak pernah timbul, kata firman Tuhan, tidak pernah timbul di dalam hatinya Allah. Tetapi mereka rela melakukan itu demi Baal. Padahal Baal adalah penyembahan yang sia-sia. Kalau kita melihat satu peristiwa ketika Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu, kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 26. 1 Raja-Raja 18 ayat 26, 28 dan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ini nabi-nabi palsu. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kita lihat para nabi Baal berupaya untuk mendapatkan jawaban dari sang Baal, tetapi upaya penyembahan mereka itu sia-sia. Baal bukanlah Allah yang sejati. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun para pemujanya mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh, tetapi semuanya itu adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini ada banyak orang, bahkan umat Tuhan, dikatakan orang Kristen, tetapi melakukan penyembahan yang sia-sia dengan menyembah objek yang lain sebagai pengganti Tuhan. Sesuatu yang sia-sia. Dan kita tahu itu adalah kesia-siaan belaka di hadapan Tuhan. Tidak ada jawaban. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada perhatian sedikit pun. Bahkan hal itu hanya akan mendatangkan murka Allah. Sudah tidak ada jawaban, malah mendatangkan murka Allah. Sama seperti yang dialami oleh umat Tuhan, kaum Yehuda dalam perjanjian lama. Karena penyembahan berhala adalah dosa di hadapan Allah. Dan itu yang membuat mereka sama seperti kendi, buli-buli yang dipecahkan. Dan mereka akan mengalami nasib yang demikian. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa Yerusalem akan dipecahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Yang kedua, menolak untuk bertobat. Ayat 15, Yeremia 19 ayat 15. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Kita lihat di sini Yehuda, umat Tuhan, telah melakukan kejahatan besar di mata Tuhan. Menyembah berhala, bahkan mereka melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, tetapi sayang sekali mereka menolak untuk bertobat, sekalipun banyak peringatan dari Tuhan yang datang kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita melihat itu di ayat 11 sampai ayat 12, Yeremia 18 ya, kita lihat Yeremia 18 ayat 11 sampai ayat 12. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ayat 12.
Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi kita lihat di sini, umat Tuhan menolak untuk bertobat, sekalipun ada begitu banyak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka bahwa Allah sedang merancangkan malapetaka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan hati kepada peringatan-peringatan yang datang dari Allah. Padahal kalau kita lihat peringatan-peringatan itu merupakan kemurahan hati Allah bagi umatnya. Untuk apa? Untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Paulus menasihati jemaat Tuhan di Roma untuk tidak menganggap sepi kemurahan hati Allah. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan hati Allah lewat peringatan-peringatan yang Tuhan datangkan bagi umat Tuhan. Firman Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang sedang menuntun kita kepada pertobatan. Tetapi sekali lagi kita lihat umat Tuhan menolak untuk bertobat. Umat Tuhan Yehuda tidak menghargai peringatan-peringatan dari Allah. Itu sama seperti mengabaikan kemurahan hati Allah. Itu sebabnya melalui sebuah simbolis kendi atau buli-buli yang dipecahkan, Yeremia menyatakan bahwa Yerusalem dan penduduknya akan mengalami hukuman yang demikian menghancurkan, sehingga mereka akan pecah berantakan tanpa dapat diperbaiki lagi. Firman Tuhan mencatat tanpa dapat diperbaiki lagi. Ini artinya umat Tuhan akan dibuang jauh dari tanah perjanjian, menjadi tawanan bangsa Babel, dan tidak dapat kembali ke negaranya dengan usaha sendiri kalau bukan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, buli-buli, saya perhatikan dalam bahasa Ibrani memakai kata bakbuk, yang dipakai sebagai tempat air minum yang berharga mahal. Bakbuk yang mahal, kendi yang mahal, tapi dihancurkan, menandakan bahwa walaupun umat Tuhan berharga di matanya, akan tetap menerima hukuman dahsyat jika mereka tetap mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat. Karena yang Tuhan mau bagi umat Tuhan hanya pertobatan. Pelajaran dari kendi yang dipecahkan adalah jangan mengeraskan hati saat firman Tuhan menegur dan menasihati kita karena dosa yang kita lakukan. Mungkin firman itu keras, tetapi terimalah setiap nasihat dan teguran. Kenapa? Karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi indah dengan menuntun kita kepada pertobatan. Dan pertobatan itu akan menghasilkan pemulihan dalam kehidupan umat Tuhan. Itu sebabnya terimalah setiap nasihat dan teguran firman Allah yang menuntun kita untuk bertobat. Dan hiduplah dalam takut akan Allah. Kita lihat Amsal 28 ayat 14 katakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh kepada malapetaka. Artinya dia akan mengalami murka Allah, penghukuman Tuhan, seperti kendi yang dipecahkan, dihancurkan. Tetapi umat Tuhan yang takut akan Tuhan, artinya mereka mau menerima setiap nasihat firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan, mereka akan menikmati pengampunan, pemulihan, dan keselamatan dari Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-274-20088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu selalu datang untuk menasihati setiap kehidupan kami, menegur setiap dosa-dosa kami, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang hidup di dalam pertobatan. Sebab setiap peringatan-peringatan-Mu itu menuntun umat-Mu kepada pertobatan. Itu sebabnya biar kami mulai menerima itu semua Tuhan, dan kami hidup menjadi umat-umat Tuhan yang takut akan Engkau. Dengan demikian kami memperoleh pengampunan dari Tuhan, kami memperoleh pemulihan dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya diingatnya dan segala korban persembahan keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, kiranya diberikannya kepada kami apa yang kami kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kami rancangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.